Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini ada pertanyaan dari Bapak X di Jakarta. Saya tinggal di apartemen, memiliki apartemen, dan baru-baru ini ada pemilihan pengurus ya di pengelola apartemen atau PPRS. Saya menjadi pengurus. Saya khawatir karena banyak kasus PPRS itu ribut, saling menggugat, saling lapor-melapor di kepolisian. Saya takut terkena masalah itu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama Pak, di dalam perhimpunan pemilik dan penghuni apartemen itu diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun ya, 20 tahun 2011 dan PP-nya, aturan pelaksanaannya memang wajib. Nah, kalau Bapak terpilih sebagai pengurus, ya sekarang hak dan kewajiban pengurus itu ada di dalam ADART-nya. Jadi saya sarankan pertama, baca anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ya, itu pertama. Disitulah ada hak dan kewajiban pengurus dan hak kewajiban para penghuni atau pemilik. Yang kedua adalah pastikan masa peralihannya, ya, karena dari pengelola sementara yaitu developer kepada pengurus PPRS yang terbentuk ini, itu ada dua yang harus diserah terimakan. Jadi ada namanya handover, ya. Handover pengelolaan itu terdiri atas dua, ya. Pertama, serah terima pembukuan keuangan, ya. Yang kedua, ya serah terima aset. Dua ini Bapak sebagai pengurus yang harus pastikan itu benar. Karena apa? Karena sering terjadi, kalau terjadi ribut-ribut, yang kasihan itu pengurusnya karena dia berada di tengah. Ya, di satu sisi ini kesalahan developer, tapi si penghuni tidak mau tahu, pengurus yang harus bertanggung jawab, sedangkan penghuni juga ke developer juga tidak mau tahu, dia sudah handover. Nah, ini yang jadi masalah berlarut-larut. Nah, pertama adalah serah terima keuangan. Harus serah terima pembukuan keuangan itu harus audited. Ya, audited ini adalah oleh akuntan publik yang independen, bukan internal, ya, sehingga ya laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Anda bilang yang diaudit berapa lama ke belakang? Ya, bisa 3 tahun, 4 tahun ke belakang bisa kita lihat, ya, sehingga kelihatan di situ apakah pembukuannya minus atau plus atau surplus atau berapa. Ya, kalau misalnya developer menyerahkan kepada pengurus, ya, tapi itu 00, Mbak Bu, itu dari mana bekerjanya pengurus PPRS? Emang dia mau nombok secara pribadi, ya, sudah jadi tempat komplain, tidak digaji, mau nombok kan nggak mungkin. Oleh karena itu yang pengurus harus wanti-wanti adalah pada saat handover, satu adalah pembukuan keuangannya, ya, plus minus atau surplus, bagaimana itu yang harus diperhatikan, ya, tapi harus melalui audited oleh akuntan publik. Yang kedua, handover aset. Handover aset itu kan ada daftar aset, ya, di pertelan juga ada. Mana sih barang-barang milik bersama itu? Harus ada daftarnya, ya. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan di dalam aset ini, ya. Jika diperlukan dilakukan audit yang namanya audit engineering. Audit engineering ini adalah untuk memastikan bahwa safety equipment, ya, terutama ME di apartemen itu, ya, berjalan dengan baik. Contoh, pernah ada satu kejadian yang cukup panjang. Misalnya liftnya itu rusak. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. Kalau lift atau apapun, atau genset atau apa, rusak, itu karena apa? Karena kalau rusak dia karena pemakaian, berarti itu sudah tanggung jawab PPRS atau semua penghuni. Tapi kalau memang speknya yang tidak sesuai dengan standar awal, atau rusaknya memang bukan karena pemakaian, itu masih tanggung jawab developer selaku pelaku pembangunan. Artinya apa? Yang memperbaiki itu harus developer. Kalau itu rusaknya memang tidak sesuai spek atau rusak karena memang ini barangnya nggak benar. Karena waktu kita beli, itu kan sudah termasuk itu semua. Jadi kalau kita beli apartemen, yang kita beli bukan hanya unitnya. Kita beli juga gensetnya, kita beli kolam renangnya, kita beli liftnya. Cuma kan secara proporsional dibagi, dimasukkan dalam harga jual. Berarti itu punya kita semua. Nah, apakah si penjual atau developer ini, ya, membangun spek yang seperti yang ada di dalam perjanjian? Kan ada general spek di dalam PPJB dilampirkan, ya, dan ada juga dalam perizinan. Artinya apa? Kalau terdapat misalnya spesifikasinya tidak sesuai misalnya made in ini ternyata made in ini atau tidak sesuai dengan yang setara, berarti di sini kan ada downgrade spek. Nah, itu tanggung jawabnya penjual, yaitu developer. Nah, disinilah kejelian daripada para pengurus PPRS harusnya lebih dipertajam di sini, ya, pada saat serah terima. Kalau Anda serah terima sudah sesuai dengan aturan, pembukuan keuangannya sudah
diaudit, dia punya barang-barang safety, terutama safety equipment-nya itu sudah juga diperiksa. Oh benar, baru kita tanda tangan yang namanya berita acara serah terima. Kalau tidak, suruh dulu developer memperbaikinya. Ya, karena kalau tidak, kalau pengurus yang memperbaiki, berarti kan dia ambil dari uang safety charge atau sinking fund. Wah, rugi dong orang semua yang sudah ini. Padahal itu tanggung jawab barang ini, barang yang dijual termasuk ini. Ya, jadi saya kira kalau Bapak sudah membaca ADART dan Bapak menyarankan dalam rapat pengurus untuk melakukan audit keuangan dan audit engineering tadi, itu sudah aman. Selebihnya Bapak ikuti aturan main yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ada lagi satu, tata tertib pengelolaan. Dengan demikian Bapak tidak perlu khawatir. Bismillah, karena ini adalah ibadah, ya, amal juga bagi Bapak karena mengurus orang banyak. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.